Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Riyad, ya. Riyad ini ada yang sebagian orang bahkan berkata seperti ini, WC di kampungmu itu lebih baik daripada Riyad, katanya. Sampai segitunya, Najd maksudnya. Jadi bayang-bayang sekte Salafi Wahabi berdarah masa lalu masih teringat sekarang. Padahal gini, kita lihat fakta, Riyad sekarang jadi wilayah yang religius lah. Mungkin kalau belum pernah ke Riyadh mungkin nggak paham, tapi karena kebetulan saya pernah ke Riyadh, bahkan Riyadh itu menurut saya lebih religius dari Jeddah. Maksudnya apa? Contoh gini, masjidnya itu kalau mungkin bukan masalah banyak ya, banyak tetapi aktif. Orang itu setiap sholat tuh berbondong-bondongnya lebih banyak daripada orang Jeddah gitu. Jadi perspektif bahwasanya itu Najd itu tempatnya hal-hal lain lah yang buruk. Meskipun betul ya, seandainya kita Ahlussunnah Jamaah Sufi ya, meskipun betul, tapi kita lihat, kita memuji Arab Saudi yang berhasil merubah perspektif tentang Riyadh, masalah Najdnya di sini, tanduk Dajjal dan lain-lain, untuk tidak terpengaruh dengan pemikiran itu, tapi terus melangkah ke depan, memperbaiki gitu. Sekarang apa faedahnya orang NU yang merasa sufi terus mengambil sisi ini, menyerang habis-habisan, dan ujung-ujungnya kita semakin terpecah gitu. Wah, ini Najd, ini Riyadh, ini mau nggak mau Riyadh itu jadi tempat para pelajarnya orang Indonesia juga banyak di sini. Jadi yang dulu Saudi mengakui kesalahan, bahkan orang-orang tuh saking malunya, jangan dibahas lagi, saya malu membahas itu. Oke, dia yang terbuka berani gitu. Ada yang malah masih tidak sadar ada. Dan kita tuh nggak boleh melihat orang tuh semuanya sama pemikirannya gitu. Jadi Riyadh ya sekarang jadi menurut saya kota yang religius. Bahkan kalian lihat beberapa orang yang datang ke Riyadh, mereka lebih cenderung melihatnya itu kota yang religius sekali gitu ya. Wah, dibalik kalau orang sufinya malah menganggapnya Riyadh itu adalah tanduk Dajjal. Ini pemikiran yang salah menurut saya. Jadi oke lah, kita tuh ada masa buruknya, masa kelamnya gitu. Bereslah masa kelamnya, selesaikan, perbaikin, dan ambil langkah ke depan, planning ke depan. Saya bilang Saudi Arabia berhasil dan sukses merubah Riyadh yang tadinya tempat yang terkutuk lah ya, jadi tempat pendidikan, tempat agama yang bagus. Bahkan Diriyah, tempat penghafal Quran di situ yang difitnah oleh orang-orang yang tidak paham sejarah, itu tempat pusat-pusat Dajjal. Karena nggak pernah ke situ jadi nggak tahu gitu. Oke lah, khilafnya masih ada dengan kita, tapi minimal kita harus terbuka, harus jujur gitu kalau menilai sesuatu ya. Riyadh sekarang lebih baik ya, mudah-mudahan lebih baik lagi. Apapun yang terjadi ke depannya di tanduk Dajjal, tanduk setan, itu bukan urusan kita. Kita sedang tinggal di Eropa pun yang itu benar-benar tempat Dajjal, bahasanya tanda kutip tempat orang maksiat, kita tetap positive thinking. Jadi masjid-masjid di London, masjid di Jerman, jadi orang-orang berbondong-bondong bikin mualaf center. Nah, ini pemikiran yang maju. Tapi kalau pemikirannya masih tendensius, masih fanatik, ya nggak akan maju. Yang sufi yang kalian bawa bakal mencemari sufinya tersebut. Karena sufi yang sejati itu tidak lagi menurut saya benar-benar tidak lagi memikirkan masalah hina seperti ini. Ini dunia, menurut orang sufi itu dunia itu hina gitu. Ya, udah mahina, kalian lebih tenggelam lagi. Hati-hati, jadilah sufi yang cerdas ya.
sufi yang bisa memposisikan tempat diri, bisa ya, lebih bijaksana. Kita contoh Habib Ali Al-Jufri, beliau diserang habis-habisan sama Wahabi, tapi tetap teguh, tetap adab gitu. Dia punya panutan ya. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.